Sampai ini sudah landasan hukum, sudah undang-undang penyandang disabilitas, konvensi anak, peraturan. Oke, di landasan hukum kalian simak saja PPT. PPT sudah saya bagikan belum? Kalau belum, ya habis ini saya bagikan. Di landasan hukum silakan kalian lihat, itu udah banyak sekali, Salamanja, Spanyol, ada Undang-Undang nomor 38. Pokoknya yang terbaru itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, itu yang harus kalian ketahui ya, karena itu apa ya, terbaru, terupdate, yang diadapsi dari CRPD, Convention Right of Person with Disability, dari PBB. Itu yang mengadopsi itu, yang diadopsi oleh Undang-Undang nomor 8 dari CRPD, yang pasti kalian harus tahu. Nah, sekarang langsung saja kita di slide 20. Silakan kalian buka slide 20. Nah, di situ ada pendidikan, itu ada pendidikan khusus, itu dibagi atas dua jenis pendidikan. Yang pertama itu pendidikan yang segregatif, itu ada sekolah khusus atau yang disebut dengan SLB. Jadi anak ABK di jenis pendidikan segregatif itu ada SLB. Lah di dalam SLB-nya itu ada SLB A, SLB B, SLB C, C itu juga ada C1, C2. C dan C1. Yang D untuk tunadaksa itu ada juga D dan D1. Terus ada E untuk laras, sekolah autis dan kesulitan belajar. Tapi nggak tahu nih kesulitan belajar itu di dalam SLB atau tidak. Setahu saya tidak. Karena di kesulitan belajar itu tergantung dulu permasalahannya apa. Jadi kalau permasalahannya memang IQ di bawah rata-rata, itu bisa di SLB dan bisa di sekolah inklusi. Tapi kalau cuma kesulitan belajar yang apa Bu? Spesial. Spesifik. Nah, kesulitan belajar yang spesifik itu nggak perlu di SLB. Kalau kesulitan belajar spesifik itu kan dia cuma nggak bisa matematika, jadi semua mata pelajaran itu cuma matematika saja yang dia tidak bisa. Terus dari semua mata pelajaran cuma bahasa Indonesia saja yang tidak bisa, seperti itu. Itu yang dimaksud kesulitan belajar spesifik. Terus ada tunamajemu. Ini tunamajemu ini sudah diganti dengan kata-kata multi. Di multi disability. Jadi ada dalam satu ABK itu terdapat dua kedisabilitasan. Contohnya ada netra dan tuli, ada tuli dan rungu, seperti itu. Nah, ini kalau tuli dan rungu. Tuli dan C, maksud saya, tuli dan Greta gitu. Ini Bu Putri mau reaksi saya. Beliau adalah guru saya. Guru dalam dunia apa? Dunia perhayaian. Kalian amati yang slide 20. Nah, itu SLBA itu ya tunanetra. SLBB itu untuk tunarungu. SLBC itu untuk tunagrahita, SLBD itu tunalaras, SLBE yang spesialis Pak Ramdan itu ya tunalaras itu ya, SLBE ya. Terus ada SLB autis, yang Bu Putri itu biasanya dia mengatasi yang autis itu. Iya, pokoknya yang autis itu urusannya Bu Putri. Terus multi, SLBG itu namanya. SLBG itu yang mengatasi multi disability. SLBG itu setahu saya di Indonesia itu banyak sih sebenarnya, di SLB juga banyak yang
double handicap itu banyak, tapi untuk yang murni itu di SLB Rawinala itu tahu saya tuh. Di Jalan Fatmawati sana. Lupa saya. Bukan Dwi Putri Fatmawati, bukan di Jaksel. Di Jaksel. Itu ada SLB autis banyak. Nah, tapi merujuk pada peraturan terbaru, SLB itu sekarang sudah tidak ada lagi penjurusan. Jadi yang dikatakan SLB ya semua itu harus menerima. Betul nggak, Bu? Yes. Jadi semua SLB itu harus menerima A, B, C, D, E, terus G. Itu semua harus menerima. Harus menerima semua ABK. Jadi tidak bisa memetakan, oh ini AA saja. Nggak boleh sekarang ya. Tapi kalau dulu memang dispesifikan supaya untuk pengajaran yang lebih optimal gitu. Tapi melihat persebaran ABK yang sekarang tidak menentu, maksudnya kan di satu daerah itu yang A itu kan paling cuma berapa, yang B berapa, itu kan. Oleh karena itu digabungkan aja dalam satu SLB, karena kendala jarak kan tidak mungkin kalau dia, karena SLB itu dalam satu kota, satu desa itu ada satu ya. Nggak mungkin kan jika di desa itu ada SLB A, di situ anak C dan tidak bisa di sekolah di SLB A tersebut. Kan gitu. Nah, makanya dari peraturan terbaru itu kita lihat kedekatan sekolah ke siswanya. Kalau siswanya dekat walaupun dia C ya diterima dalam sekolah tersebut. Itu juga aturan itu sesuai di SD reguler juga seperti itu. Jadi peraturan. Jadi yang diterima itu yang siswa terdekat dari radius berapa kilometer gitu. Itu yang terdekat. Nah, setelah itu ada yang mainstreaming, sekolah mainstreaming yaitu sekolah inklusif. Sekolah inklusif mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah pendidikan inklusif ya. Itu yang jadi ada special class dan inclusive class kan seperti itu. Jadi kelas inklusif itu udah usah saya bahas, itu sudah dibahas di mata kuliah inklusi, jadi kalian harus tahu biar ibu-ibu dan bapak mata kuliah inklusi aja yang membahas. Kalian cukup di SLB-SLB-an ini aja ya. Nah, oke, selanjutnya itu nih segregatif. Konsep segregatif, integratif, dan inklusif itu sudah diterangkan pada mata kuliah